Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setio Pandi dari MN18A. Di sini saya akan mempresentasikan eh, dari MK Psikologi Bisnis yang berjudul Integrasi Ilmu Psikologi dalam Kegiatan Pemasaran. Lanjut saja. Integritas ilmu psikologi dalam kegiatan pemasaran. Penggunaan ilmu psikologi dan perilaku manusia untuk mensukseskan kegiatan pemasaran sekarang ini semakin banyak digunakan oleh pemasar. Orang membeli suatu barang berarti mempertemukan kebutuhan mereka untuk memuaskan kebutuhan mereka. Sebagai pemasar, Anda tidak mencari produk apa yang Anda dapat jual, tetapi mencari apa yang diinginkan para pembeli tentang produk atau jasa yang Anda jual dan motivasi di balik mereka membeli. Integrasi ilmu psikologi dalam kegiatan pemasaran. Psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kekuatan yang menyebabkan hidupnya manusia dan yang menyebabkan manusia dapat berpikir, berperasaan, berkehendak, serta yang menyebabkan orang yang mengerti dan insaf akan gerak jiwanya. Sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan, maka psikologi mempunyai objek tertentu, metode penyelidikan yang tertentu, sistematika yang teratur sebagai hasil pendekatan terhadap objeknya. Untuk mengetahui di manakah letak psikologi pemasaran dalam sistematika psikologi, Bimo Walgito tahun 1987 menguraikan tentang sistematika psikologi berikut ini. Yang pertama, psikologi bersifat kefilsafatan atau filosofis. Yang kedua, psikologi empirik, yaitu berdasarkan pengalaman yang merupakan pendekatan baru dalam lapangan psikologi yang dibedakan. A. Psikologi umum yang menyelidiki dan mempelajari aktivitas psikis manusia pada umumnya. B. Psikologi khusus, yaitu psikologi yang menyelidiki dan mempelajari segi-segi kekhususan dari aktivitas psikis manusia. Antara lain, 1. Psikologi perkembangan dari anak sampai orang tua. 2. Psikologi abnormal yang menguraikan ketidaknormalkan psikis. Yang ketiga, psikologi pendidikan. Yang keempat, psikologi kepribadian. Yang kelima, psikologi kriminal berhubung dengan soal-soal kejahatan. Yang keenam, psikologi perusahaan mempelajari psikologi yang khusus membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan. Yang ketujuh, psikologi sosial. Psikologi khusus ini masih berkembang terus sesuai dengan bidang-bidang di mana psikologi bergerak. Psikologi khusus ini merupakan bidang psikologi yang praktis yang diaplikasikan sesuai dengan bidangnya. Psikologi pemasaran sebagai bagian dari psikologi perusahaan mulai mendapat perhatian khusus. Pemasaran adalah suatu fungsi organisatoris dan satu set proses untuk menciptakan, berkomunikasi, dan mengirimkan nilai ke pelanggan, dan untuk memanage hubungan pelanggan dalam cara-cara yang bermanfaat bagi organisasi dan stakeholders. Definisi The American Marketing Association 2004, Coulter, tahun 1997,
Memberi definisi pemasaran adalah suatu proses sosial yang manajerial, yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan diinginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. W.J. Stanton tahun 1978 memberikan definisi yang lebih operasional. Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan barang dan jasa, menentukan harga, mempromosikan, mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Dari definisi Stanton dapatlah dilihat bahwa kegiatan pemasaran dapat diringkas dalam 4 kegiatan biasa disebut bauran pemasaran, marketing mix, yaitu A. Merencanakan barang dan jasa. Kegiatan merencanakan barang dan jasa meliputi desain barang aspek-aspeknya, bentuk, warna, bungkus, label, rasa, dan sebagainya. B. Menetapkan harga barang dan jasa. Kegiatan menetapkan harga meliputi prosedur penetapan harga, metode yang dipakai dalam penetapan harga, strategi harga, dan sebagainya. C. Mempromosikan sebagai barang dan jasa. Kegiatan ini meliputi komunikasi dengan para calon pembeli melalui periklanan, publisitas, penjualan pribadi, dan promosi penjualan dengan tujuan meyakinkan para calon pembeli supaya membeli. D. Mendistribusikan. Kegiatan ini meliputi pendistribusian fisik, yaitu semua kegiatan yang tercangkup dalam pemindahan fisik barang dari pengusaha yang membuat barang sampai barang tersebut berada pada pemakaian terakhir atau konsumen. Supaya kegiatan pemasaran berhasil dengan baik, diperlukan manajemen dari kegiatan pemasaran, atau secara singkat memerlukan manajemen pemasaran. Pada intinya, manajemen pemasaran meliputi kegiatan yang pertama, merencanakan kegiatan pemasaran. Yang kedua, menggiatkan pelaksanaan kegiatan pemasaran yang telah direncanakan. Yang ketiga, mengendalikan kegiatan pemasaran yang sedang dan yang telah dilaksanakan. Psikologi pemasaran pada dasarnya membicarakan 2 area, yaitu yang pertama segmentasi pasar, pengelompokan pasar, pembatasan sasaran pasar berdasarkan jenis kelamin, demografi, pendidikan, psikografi, dan menentukan kebutuhan dan keinginan. 2. Pemahaman tentang proses pembeli yang berjalan. Proses pembelian ini meliputi tahap-tahap yang meliputi 1. Pencarian informasi. Yang kedua, pemilihan dari beberapa alternatif. Yang ketiga, tindakan pembeli. Yang keempat, evaluasi pasca pembeli. Yang kelima, bila ada kepuasan berlanjut menjadi pelanggan. Bila tidak puas, pembeli akan mencari penjual lain. Pemahaman tentang psikologi pemasaran diperlukan dalam semua pertahapan ini, mulai dengan pencarian informasi oleh calon pembeli, tindakan pemilih dari alternatif pembeli oleh calon pembeli, keputusan membeli, dan tindakan dari pembeli setelah mereka membeli. Dengan kata lain, para pemasar perlu memahami psikologi perilaku konsumen dan psikologi dari setiap aktivitas pemasaran. Psikologi perilaku konsumen mencakup analisis kepuasan konsumen, analisis sikap, minat dan perilaku, analisis persepsi, asosiasi, dan loyalitas. Bidang cakup psikologi perilaku konsumen dihubungkan dengan aktivitas pemasaran antara lain psikologi harga, psikologi warna, psikologi promosi, segmentasi psikologi, dan sebagainya.
Manajemen pemasaran dewasa ini semakin berkembang dan para pemasar mulai menyadari bahwa pengelompokan konsumen dari segi penghasilan, umur, daerah, dan sebagainya sudah tidak memadai lagi. Oleh karena itu, para pemasar menggunakan pendekatan kejiwaan dari konsumen. Maka muncullah pendekatan psikografis. Pendekatan psikografis ini memang tak terlalu berguna jika pasar yang dihadapi para pemasar masih sederhana dan barang yang dijual untuk dalam kategori kebutuhan, need, misalnya gula. Tetapi pada saat pasar sudah sesak, tingkat persaingan tinggi mengetahui lebih dalam apa yang di benak konsumen sangat jelas diperlukan. Sebagai contoh kasus produk sampo, hadirnya begitu banyak merek dan jenis sampo menyebabkan sulitnya membuat perbedaan dengan produk lain. Pada saat seperti ini, riset psikografis sangat dibutuhkan. Dengan pendekatan psikografis, pemasar semakin dapat menyelami jiwa konsumen. Kesimpulan, psikologi pemasaran sangat membantu para manajer, khususnya manajer pemasaran, dalam memecahkan berbagai permasalahan dalam bidang pemasaran, terutama dalam hubungannya dengan para konsumennya. Konsumen adalah manusia yang satu aspek yang ada dalam dirinya adalah jiwa. Manusia lain dengan barang karena manusia mempunyai jiwa dan perasaan yang begitu kompleks. Dengan munculnya psikologi pemasaran, maka manajer pemasaran ditolong untuk memahami konsumennya dan pada giliran berikutnya bagaimana dapat merebut hati pelanggannya untuk meningkatkan penjualan produk atau jasa yang dijualnya. Sekian, terima kasih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.